Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Yusi dalam Katekismus Heidelberg. Nah, pada sore hari ini kita akan masuk dalam katekismusnya ke-73 dengan bunyi pertanyaan, mengapa Alkitab menyebut baptisan sebagai permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Saya ulangi sekali lagi, mengapa Alkitab menyebut baptisan sebagai permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini ada satu hal yang akan kita pelajari untuk menjawab katekismus yang ke-73 ini, yaitu kasih Yesus yang menyelamatkan. Mari sama-sama kita lihat dalam Titus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat dalam Alkitab masing-masing atau di HP dan sebagainya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mulai dari ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui satu hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini, yaitu kasih Yesus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita sama-sama lihat bahwa di situ dikatakan bahwa ada pemandian atau ada pembasuhan, yaitu berbicara tentang baptisan. Jadi sana dikatakan bahwa kalau seseorang hidup baru, yaitu harus dibaptis supaya apa? Saya ditenggelamkan, meninggalkan kehidupan yang lama menuju kehidupannya yang baru, supaya terus hidup kita ini terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena apa? Kita tidak bisa mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar dimanapun kita berada, mungkin di rumah atau saat kita mencari kebenaran firman Tuhan, atau dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh apa? Kita butuh pimpinan, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya disitu dikatakan bahwa hanya Roh Kuduslah yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yaitu bahwa apa? Di dalam ayat yang ke-6 bagian sudah dikatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan anugerah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita melalui apa? Melalui karya penyelamatannya, itu kayu salib. Dia sudah mati bangkit, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Makanya sana juga dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ke-7 itu katakan bahwa 7 bagian dikatakan bahwa sebagai orang yang dibenarkan atau orang yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya kita sudah dibenarkan hanya karena oleh kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena usaha kita, tetapi usaha dari Tuhan sendiri, inisiatif Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Karena kita sebagai manusia berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan hidup kita sendiri, tapi kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekismus yang ke-73 ini, kesimpulannya saya mau ambil bagi kita semua bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik kita atau kita melakukan perbuatan baik atau apa yang kita lakukan supaya kita diselamatkan, tapi semuanya murni hanya oleh anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita diselamatkan. Bukan karena kitanya atau apa yang kita lakukan supaya kita diselamatkan, tapi semuanya murni kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita diselamatkan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita mau terus menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus terus memimpin setiap kehidupan kita. Biarkan Tuhan terus menuntun setiap kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.